Nah, seperti ini teman-teman. Jangan banyak-banyak dulu. Yang penting bibit biar terlatih nanti teman-teman, biar nggak kaget. Nah, ini teman-teman, umur 26 hari dari usia tebar. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita akan mereview larva atau benih ikan guramenya yang kebetulan hari ini tepat umur 26 hari dari usia tebar. Untuk teman-teman pemula yang baru saja bergabung, alangkah baiknya menonton di hari pertama menebarnya, biar nanti mudah ketika mempraktekkan di rumah cara merawat benih ikan gurame di kolam terpal. Oke teman-teman, ini kita sudah membuka asbes penutup kolam terpalnya. Dan untuk masalah air ini masih bagus untuk bibit ikan guramenya, meskipun terlihat kotor ya, itu terlihat kotor, terlihat keruh, di dasar kolam pun terlihat keruh, tapi bagus teman-teman, airnya masih bagus. Dan kebetulan hari ini tepat umur 26 hari dari usia tebar. Nih, jadi seperti ini teman-teman, nggak perlu diganti teman-teman, biar nanti proses pertumbuhan daripada larva benih ikan guramenya itu nggak terganggu nanti. Nah, ini kita sudah menyiapkan pelet atau sentrat, yang mana pelet ini sudah kita rendam menggunakan air teman-teman. Ini sudah dapat 5 menitan ya kita rendam. Dan hari ini tepat umur 26 hari dari usia tebar, waktunya larva benih ikan gurame ini makan pelet pertama kali teman-teman. Jadi kita mempelajarinya makan dengan menggunakan pelet, agar supaya nanti ketika kita melepas makan daripada cacing sutra, biar nggak kaget nanti. Jadi di hari ke-26 inilah kita mulai mempelajari bibit ikan guramenya dengan makan pelet. Meskipun setelahnya kita berikan pelet ini, kita tetap memberikan cacing sutra. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa peletnya direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air. Sebelum kita memberinya makan pelet atau sentrat, kita lihat dulu ya untuk kondisi bibit ikan guramenya yang kebetulan umur 26 hari. Coba kita jaring teman-teman. Kesit teman-teman, kesit itu ya. Ini banyak sampah dedaunan karena kita menaruh kolamnya tepat di bawah pepohonan teman-teman. Coba kita cek yang di sebelah sini. Wah, itu lari semua, kesit teman-teman. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya, umur 26 hari dari usia tebar. Nah, seperti inilah kondisinya. Oke teman-teman, kita lepaskan kembali untuk benih ikan guramenya. Kita lepaskan kembali ini. Nah, biar nggak stres teman-teman.
Untuk teman-teman pemula yang baru saja bergabung, alangkah baiknya saya ulangi nih, untuk menonton di hari pertama waktu kita menebar, kemudian hari ketiga, hari ke-6, hari ke-10. Nah seperti itu, biar nanti mudah ketika mempraktekkan di rumah. Tuh, banyak dedaunan teman-teman. Nih, jadi alangkah baiknya untuk teman-teman pemula kalau mau membuat kolam nantinya jangan di bawahnya pepohonan, biar nanti nggak mudah kotor kolamnya oleh sampah dedaunan itu sendiri. Nah seperti ini teman-teman, kita menaruh di bawahnya pepohonan seperti ini karena kita nggak ada tempat lagi teman-teman. Karena kita nggak ada tempat lagi, akhirnya kita taruh di bawahnya pepohonan seperti itu. Jadi meskipun lahan sempit seperti ini, tapi tidak mengurangi untuk usaha. Oke teman-teman, kita coba berikan peletnya kepada bibit ikan guramenya ya. Nah seperti ini teman-teman. Nih, jangan banyak-banyak dulu, yang penting bibit atau benih ikan guramenya ini biar terlatih nanti teman-teman, biar nggak kaget. Kita tambahin lagi ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, jangan banyak-banyak dulu sudah. Ini hari ke-26. Terus untuk teman-teman pemula, ini yang harus diketahui. Ketika bibit ikan gurame mulai makan pelet atau sentrat, nah ini rawan-rawannya teman-teman. Ini ya yang harus diketahui oleh teman-teman pemula. Karena yang pertama, ketika kita memberi makan pelet pertama kali kepada bibit ikan guramenya, ini kolamnya mudah tercemar teman-teman, mudah tercemar. Apalagi kalau ada pelet yang nggak termakan oleh bibit ikan guramenya, seperti itu. Jadi ini nanti lebih banyak nguras nanti, seperti itu, karena tercemar kolamnya. Jadi yang paling ribet ketika perpindahan dari cacing sutra ke pelet, ini yang ribet nanti teman-teman. Karena yang jelas bibit masih belum cukup mampu untuk menghabiskan pelet-pelet itu tadi. Beda dengan kolam yang ini teman-teman. Ini kan sudah besar ini bibitnya ya. Tuh, ini sudah, meskipun dilempar gini habis. Nah itu kan bibitnya, ini sudah hampir menginjak korek bensol, korek gas ini. Ini di kolam kecil juga yang sering kita videokan, seperti itu. Nah terus yang ini lagi, ini sudah umur 1,5 bulan. Yang ini kita berikan di sini teman-teman. Coba kalau teman-teman penasaran, kita lihat yang di sebelah sana. Coba kita intip yang di sebelah sini teman-teman.
Oke teman-teman, kita kembali lagi ke kolam terpal ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang paling sulit untuk merawat bibit ikan guramenya ketika bibit ikan guramenya sudah menginjak umur 26 hari seperti sekarang ini. Ini yang lebih sulit karena bibit sudah mulai perpindahan makan antara cacing sutra ke pelet atau sentrat, seperti itu. Itu yang lebih sulit karena kolamnya nanti mudah tercemar ya teman-teman. Ketika perpindahan daripada cacing sutra ke pelet itu mudah tercemar kolamnya. Nah itu kan, itu sentratnya kan masih ngambang-ngambang, terus tuh ada yang tenggelam, itu nggak kemakan. Nah itu tuh, itu di dasar kolam itu yang nggak kemakan seperti itu, nanti mudah mencemari kolam seperti itu ya. Makanya ini nanti akan kita praktekkan di hari berikutnya ketika nguras kolamnya juga nantinya seperti itu. Ini kaget ini teman-teman, nanti ketika perpindahan dari cacing sutra ke pelet itu nanti kaget bibit ikan guramenya. Oke teman-teman, ini kolam penampungan cacing sutra. Kita akan ngambil cacing sutranya dulu. Nah ini cacing sutranya teman-teman. Ini kita sudah menandonnya dari kemarin. Ini sama ya teman-teman. Ini juga cacing sutra juga. Oh itu cacing sutra juga. Jadi ini baru saja kita sekat ini teman-teman untuk kolam cacing sutranya, karena di tempat kita ini banyak teman-teman yang merawat bibit ikan gurame di tempat kita. Makanya ini kita sekat untuk kolam cacing sutranya biar nanti terhitung. Nah misalkan yang ini ya kan, yang ini kolamnya si A, nah yang ini kolamnya si B gitu. Habis cacing sutranya berapa, habis peletnya berapa biar matang. Nah ini bagian saya, yang ini bagian teman saya gitu teman-teman, biar nanti terhitung pengeluaran biaya pakan untuk bibit ikan guramenya seperti itu. Nah pilih yang bagus teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman, langsung kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini. Itu peletnya juga masih ngambang semua itu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton sebelumnya. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mau usaha pembibitan ikan gurame. Jadi kolam di samping ini lebarnya 50 cm atau setengah meter. Kemudian panjangnya 5 meter. Seperti itu teman-teman. Untuk populasi tebar, kita kemarin menebarnya dengan jumlah 5.000 benih atau larva ikan gurame. Jadi saya ulangi untuk teman-teman pemula, yang paling rawan ketika merawat bibit ikan gurame itu ialah ketika bibit ikan gurame
telah mengalami perpindahan. Nah, perpindahan antara cacing sutra ke pelet atau sentrat itu yang rawan teman-teman. Jadi kolam nanti harus sering dikuras. Nah, kebetulan di hari ke-26 ini kolam terpal ini yang kita tebari larva ikan gurame tidak pernah kita kuras. Dari semenjak awal kita tebar sampai sekarang belum pernah kita mengurasnya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mau usaha pembibitan ikan gurame. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Mantap Pak Bos. Mantap juga. Nah.